Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami segenap majelis Jemaat Kepanjen mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi warga tamu yang baru pertama kali hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Demikian juga bagi seluruh warga jemaat yang hadir pada pagi hari ini, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon umat dan berdiri. Bersama kita memuji dari PKJ 13, bait pertama dan yang kedua. Ibadah penutupan bulan Ekumene saat ini kita lakukan dalam pengakuan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadiran yang sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhan Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui Tuhannya dengan yang syukur dalam batahannya dengan puji dan dia. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus bagi umat yang dikasihi-Nya. Amin. Umat kami persilakan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kurang lebih selama 3 minggu kita menjalani bulan Ekumene. Dan pada kesempatan ini, pada minggu ini kita menutup bulan Ekumene. Tema liturgis kita pada saat ini adalah membudayakan persaudaraan sejati. Dan tema khotbah kita hidup bersama dengan yang berbeda, namun tetap kuat dalam iman. Mari kita sambut tema ini dengan memujikan nama Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan.
kita mendukakan hati kita. Ada kalanya kita menyakiti sesama kita. Ada kalanya segala sesuatu yang kita lakukan itu tanpa kita sadari, ataupun kita dengan sengaja menyakiti sesama kita. Untuk itu, mari kita terima panggilan pertobatan dari Tuhan. Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita merenungkan apakah hari-hari kita dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran dan kita berusaha menyembunyikannya dari hadapan Tuhan. Kita akan sambut panggilan pertobatan ini dengan merenungkan dosa-dosa kita. Bila merenung dosa, ketika kita memujikan pujian ini, benarkah kita merasakan bahwa kasih sayang Tuhan merupakan perlindungan kita? Benarkah di dalam sayap Tuhan yang menaungi kita, maka kita merasakan damai hati kita? Adakah kita selalu mengharapkan kasih sayang Tuhan? Dan adakah kita selalu merindukan usapan kasih setia Tuhan? Mari kita hening dan kita akan masuk di dalam doa, mengakui pengakuan dosa kita dan memohon ampun akan setiap kesalahan yang kita buat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau selalu sertai kami, Engkau hidup langkah kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini, menyatukan hati, pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau kami. Hari-hari yang kami lalui tidak terlepas dari penglihatan-Mu, tidak terlepas dari pengawasan-Mu. Walaupun seringkali kami menyembunyikan pelanggaran kami, tetapi Engkau selalu mengasihi kami Tuhan, dan Engkau tegur kami dengan penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini.
kami boleh datang bersujud di hadirat-Mu. Kami akui setiap kesalahan yang kami lakukan. Kami akui setiap dosa yang kami perbuat, Tuhan. Kiranya Engkau berkenan ampuni ya Tuhan, dan Engkau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan. Engkau sucikan hati dan pikiran kami, dan Engkau sertai langkah kami, sehingga dosa-dosa yang kami lakukan tidak kami ulang kembali. Inilah seruan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkannya. Amin. Ketika kita sudah dengan sungguh-sungguh mengakui akan setiap pelanggaran kita, dan kita yakin bahwa Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan memberikan anugerah-Nya dalam firman-Nya dari Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Pada Tuhan Allah kami ada kasih sayang dan pengampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Puji Tuhan, begitu besar kasih Tuhan. Selalu ada kasih sayang dan selalu tersedia pengampunan bagi kita semuanya. Mari kita sambut anugerah ini dengan kita saling berjabat tangan dengan depan, belakang, samping kanan, samping kiri, sambil memujikan Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat Tuhan. Apabila Engkau telah menyertai perjalanan kami dari rumah kami masing-masing hingga ke tempat ini dengan selamat. Di pagi yang indah ini kami juga akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan bimbing kami agar kami boleh mengerti, boleh memahami, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk diaken Ibu Tim Krisnawati yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus juga tuntun bimbing mereka agar apa yang disampaikannya hanya berasal dari kehendak Tuhan saja. Kami percayakan ibadah pagi ini awal dan hingga akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Firman Tuhan di pagi ini terambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32 yang demikian firman-Nya. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya,
dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yakov. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki berbulan dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal pada Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecot. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 121 secara berbahasa. Oh
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki pengasuhan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Inilah permulaan Injil Kristus. Pembagian dari kitab Lukas pasal yang ke-18, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak.
Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku. Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya melihat panjenengan semuanya terlihat ceria, terlihat sehat, dan saya bersyukur untuk itu semuanya. Ada kaum muda, ada orang-orang tua yang datang pada pagi hari ini. Semoga di balik tampilan ini benar-benar ada kebahagiaan di dalam diri panjenengan semuanya. Dan semoga penglihatan saya tidak salah. Panjenengan semuanya dalam kondisi yang bahagia. Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini hidup bersama dengan yang berbeda, namun tetap kuat dalam iman. Ada 3 bacaan yang sudah kita baca bersama dan yang sudah kita dengar. Ketika kita membaca pada bacaan yang pertama, kita bisa melihat kisah Yakub yang bertemu dengan Allah di suatu tempat yang akhirnya dikenal dengan Peniel. Dalam bacaan ini kita diajarkan tentang perubahan hidup Yakub, tentang perubahan sikap yang Yakub alami setelah dia berganti identitas menjadi Israel. Ia bukan lagi Yakub yang licik dan menipu, tetapi Israel, yang artinya seorang yang telah melihat Allah dan yang melawan kelicikannya. Yakub ini tidak dapat melakukan kebiasaannya yang gemar lari akibat kelicikannya, karena di Peniel dia merasakan ketika Tuhan menjamah kakinya sehingga menjadi pincang. Pembaruan diri Yakub terlihat saat dia akan bertemu dengan Esau, kakaknya. Kalau kita membaca ke belakang, kita lihat bagaimana
Yakub dengan J merebut hak kesulungan dari kakaknya. Yakub sadar bahwa akibat kejahatannya ia layak dibunuh oleh Esau. Tetapi dengan identitasnya yang baru, Yakub memilih untuk merendahkan diri di hadapan kakaknya. Identitas baru yang dimiliki oleh Yakub terlihat dari perubahan sikapnya yang mendasar, dari yang seorang yang sombong dengan kecerdikannya. Kini dia berubah menjadi pribadi yang rendah hati dan mau mengakui kesalahannya serta kejahatannya. Dalam kehidupan bersama dengan yang berbeda, yang rentan akan muncul konflik, maka sikap Yakub ini menjadi pengajaran yang luar biasa bagi kita. Mau mengakui kesalahan dan minta maaf, serta menerima konsekuensi hukuman yang mungkin akan diterimanya. Namun justru sikap yang demikian ini mampu meluluhkan amarah kakaknya dan tidak membunuhnya. Maka mudahlah baginya untuk mengakui kesalahan jika merasa kita memang telah melakukan kesalahan. Dari kitab Timotius tadi, kita bisa belajar bagaimana seorang Timotius yang masih muda dalam menghadapi arus dunia yang deras dengan berbagai macam godaan dan tantangan. Tentunya ini tidak mudah baginya. Ia membutuhkan pegangan yang kuat untuk dapat bertahan dalam iman dan sambil terus melaksanakan tugasnya memberitakan Injil Tuhan. Sehingga dalam firman ini kita bisa melihat bagaimana Paulus mengingatkan Timotius untuk terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang dia yakini dan dihidupkan dalam dirinya. Kasih, kesetiaan, kesalehannya harus sungguh dinyatakan oleh Timotius, terlebih saat dia menghadapi penganiayaan, saat dia menghadapi penderitaan seperti yang pernah dialami oleh Paulus. Dari firman ini kita bisa belajar saat orang beriman terus berpegang pada firman Tuhan, maka ada kepastian hidup yang dijanjikan oleh Allah. Ketika kita memiliki kitab suci, itu tidaklah cukup. Dan ketika kita membacanya bersama hanya pada saat ibadah saja, itu juga tidak memadai. Tetapi seharusnya kitab suci itu perlu kita pelajari. Dengan membaca kitab suci itu dan mempelajarinya,
secara tidak langsung ada kedisiplinan yang dituntut di sana. Karena apa yang sudah kita pelajari itu, yang sudah kita baca itu, perlu kita percayai. Pembacaan kitab suci secara seksama bukan hanya sebagai pemuas rasa ingin tahu kita ada apa di dalam kitab suci itu, atau sebagai penambah pengetahuan bahwa kitab suci itu berisi banyak hal. Tetapi pembelajaran firman Tuhan seharusnya berujung pada pengokohan iman. Maka dalam kehidupan bersama yang berbeda-beda ini, kita butuh iman yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan ketika kita sampai pada bacaan yang ketiga dari kitab Lukas tadi, yang merupakan penegasan tentang berdoa. Mengapa kita berdoa? Dan maukah tiada bosan kita menghampiri Tuhan dalam tata kekudusannya melalui doa? Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 memberikan kita beberapa alasan yang mendasar yang diperlukan oleh gereja sepanjang masa. Yang pertama, berdoa karena itu hak istimewa yang Tuhan berikan, bukan untuk memaksa Tuhan melakukan yang kita inginkan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, itu adalah suatu hak yang kita gunakan, hak istimewa yang Tuhan berikan. Sehingga dalam doa kita seharusnya kita bersyukur, bukan mendikte Tuhan untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita, tetapi kita ungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, dan kita persiapkan, kita mohon Tuhan kuatkan, kita mohon Tuhan mampukan ketika Tuhan menjawab doa kita. Mungkin tidak saat itu, tetapi masih membutuhkan waktu yang panjang. Yang kedua, kesetiaan dalam berdoa akan mengakrabkan kita dengan Tuhan. Kita akan semakin mengenal dan mengasihinya, serta melaksanakan kehendaknya dan rencananya bagi kita. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari, ketika kita sering berkomunikasi dengan orang tersebut, kita akan semakin tahu seperti apa orang tersebut. Demikian pula dengan Tuhan. Ketika kita sering datang kepada Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti seperti apakah Tuhan. Dan kita akan semakin mengasihinya dan siap menerima kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Dan yang ketiga,
Karena kita percaya dan tergantung kepadanya, maka kita harus selalu datang kepadanya. Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kenapa doa itu menjadi hak istimewa bagi kita. Kita hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan campur tangan, maka segala sesuatunya sia-sia. Sehingga dari bacaan yang ketiga ini, kita diharapkan mempunyai iman yang sejati. Iman yang bersandar total pada kemurahan hati Allah. Iman seperti inilah yang dicari oleh anak manusia pada waktu dia datang kelak. Dari ketiga bacaan ini, benang merah yang bisa kita dapatkan bahwa dalam kehidupan bersama dengan yang lain yang seringkali terjadi perbedaan dan konflik, kita harus mempunyai sikap yang mau merendahkan hati, tetap rajin berdoa, menerima orang lain meskipun mereka seringkali dianggap tidak penting dan seringkali menganggap kita juga tidak berguna. Kita harus tetap setia pada ajaran yang Tuhan berikan. Hidup bersama dengan yang lain, orang lain, keluarga lain, masyarakat, agama lain, dan sebagainya tidak bisa kita hindari dalam konteks hidup masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga kita akan menemukan perbedaan-perbedaan di mana-mana yang dalam banyak hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan kita pun harus siap dengan perbedaan yang memungkinkan munculnya konflik dalam kehidupan bersama tersebut. Konflik sering tidak dapat dicegah dalam relasi sosial. Suami istri pernah mengalami konflik, anak-anak dan orang tua pernah mengalami konflik. Kita bisa mengalami konflik di tempat kerja kita, relasi dengan tetangga. Demikian pula dalam kehidupan berjemaah. Konflik bisa terjadi karena kita sering bertemu dan bersinggungan karena kepentingan atau sikap tertentu yang melukai hati. Dan konflik bisa sulit dimaafkan apabila kita sengaja mengkhianati pasangan atau sahabat. Apabila kita melakukan kelicikan dan menipu orang-orang yang mempercayai dan mengasihi kita, maka kita akan kehilangan mereka. Tindakan kita tersebut telah menghancurkan kepercayaan bagi orang-orang yang mengasihi kita dengan tulus. Dan lebih buruk lagi, bila kita melakukan itu semuanya
tanpa ada penyesalan. Kita menganggap bahwa perbuatan itu sesuatu yang biasa saja. Apabila hal tersebut terjadi, sesungguhnya hidup kita sama sekali tidak mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Kita masih manusia duniawi. Gelar atau predikat kekristenan kita hanyalah topeng kemunafikan. Kita adalah orang-orang fasik yang kelak akan menanggung hukuman dan murka Allah. Untuk itu, mari pada kesempatan ini kita merenungkan, kita menyadari kehidupan bersama kita dengan yang lain, yang penuh dengan perbedaan dan mungkin terjadi konflik. Mari kita menjadi orang-orang yang meneladani firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita merendahkan hati, kita rajin berdoa, kita menerima orang lain tanpa melihat pentingkah dia, tanpa melihat bagaimana sikap dia kepada saya. Dan mari kita hidup bersama dalam keberbedaan itu dengan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dan kita tetap kokoh memegang iman kita sampai Tuhan datang yang kedua kalinya nanti untuk menjemput kita semuanya bersama-sama tinggal di rumah Tuhan yang penuh sukacita dan bahagia. Mari kita semuanya berproses untuk melakukan ini semuanya, dan kita memohon kepada Tuhan untuk menguatkan kita, untuk memberikan senjata bagi kita, sehingga sampai kapanpun iman kita kepada Kristus tidak tergoyahkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Kita akan sambut dengan Endahi Sabulan. Bye.
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita kuala pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita akan membawa doa sapaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih dan selalu setia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga hari-hari kami boleh kami jalani dengan penuh sukacita dan berkelimpahan berkat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah pagi hari ini, sehingga boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah saat ini. Kami berdoa untuk petugas organis, SL, petugas LCD, dan seluruh majelis. Biarlah Engkau berkati karyanya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya serta kehidupannya, sehingga mereka boleh hidup penuh kebahagiaan dan semakin setia di dalam mengikut Engkau. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Budi Kurnianto Lukas yang saat ini sedang melayani di wilayah MD2. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati tugasnya, dan juga berkati keluarganya. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pelayanan yang dilakukan di jemaat-Mu ini berlangsung dengan baik, dan semua itu untuk kemuliaan nama. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati mereka yang melakukan aktivitasnya, mereka yang bekerja, kehidupan di dalam keluarganya, juga kehidupannya di dalam pendidikannya, sehingga selalu penuh sukacita dan Engkau memberikan keberhasilan. Untuk mereka yang tidak bersama dengan kami dalam ibadah hari ini, bagi yang sakit, Tuhan, kiranya Engkau berkenan jamah memberikan kesembuhan serta kesehatan kembali. Terkhusus bagi orang tua kami, Bapak Sutiono, Ibu Mary, Bapak Bambang Wi, Ibu Si Panglipur, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak sanggup kami sebutkan satu persatu karena ketidakmampuan kami untuk mengerti dan melihat serta menjenguk mereka satu persatu. Beri mereka semuanya pemulihan ya Tuhan di dalam kesehatannya. Tuhan memberkati dan Tuhan menyemangati mereka untuk sehat kembali. Dan bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, Tuhan, beri mereka kekuatan dan kemampuan untuk mengatasinya serta menyelesaikannya dengan baik.
Dan bagi mereka yang sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadat ini, Tuhan, terangi hati serta jiwanya, supaya bisa merasakan betapa besarnya kasih-Mu baginya, sehingga mereka boleh sadar dan kembali merindukan kebersamaan dengan kami untuk memuliakan nama-Mu dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan para pemimpin kami di tingkat RT sampai di tingkat pusat, semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala sesuatu yang mereka lakukan, kiranya Engkau berkati, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil seturut dengan kehendak serta rencana-Mu. Dan itu boleh menjadi alat yang Engkau pakai untuk kemuliaan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan boleh berkati mereka, beri kepintaran, kecerdasan, serta semangat untuk belajar dengan tekun, sehingga studinya boleh berhasil dan menggapai masa depan yang indah dalam rancangan. Anak-anak kami yang bekerja jauh dari kami, Tuhan, sertai dan berkati, sehingga mereka boleh bertanggung jawab atas hidupnya, pekerjaannya, dan selalu bersyukur atas berkat-Mu, selalu mengandalkan Engkau, sehingga mereka boleh merasakan kebahagiaan dalam penyertaan-Mu. Kami serahkan anak-anak kami yang merindukan Engkau pertemukan dengan jodohnya. Berkati mereka ya Tuhan, dan pertemukan mereka dengan jodoh yang sepadan, sehingga mereka boleh bersuka cita, hidup membina rumah tangga dalam kasih-Mu. Dan bagi anak-anak kami yang saat ini masih berusaha dan merindukan mendapatkan pekerjaan, berkati setiap usahanya dan berikan pekerjaan yang mereka butuhkan, sehingga mereka boleh berbahagia dan berkarya di tempat kerjanya untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, ampuni akan semua kesalahan yang kami perbuat setiap saat yang seringkali mendukakan Engkau. Ajar dan sertai kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dan sebagai alat-Mu dalam mewartakan kabar kesukaan serta memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang kami landaskan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan berdoa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di
kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Tetapi sebelumnya, marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk memberikan persembahan yang terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan yang telah memberkati kita, mari kita haturkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil kagum dihindarkan, marilah kita bersihkan hitung semangat 289 bait yang pertama sampai selesai kita memberikan persembahan.
surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami dapat datang ke gereja dengan penuh keselamatan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah memberikan sedikit persembahan yang datangnya dari Engkau. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan, Engkau berkati, agar persembahan ini dapat menjadikan kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di GKJ Jemaat Kepanjen. Berkati pula Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, dan apabila di dalam kami memberikan persembahan ada cacat celah, kiranya Tuhan ampuni. Demikian Tuhan Yesus, seluruh doa sembahyang kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Penekanan berita jemaat. Yang pertama, ibadah keluarga muda atau pemuda karya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB. Mohon perhatian keluarga muda dan pemuda karya. Yang kedua, ibadah Patuwen atau keluarga kelompok Yohanes yang sebelumnya terjadwal pada hari Rabu tanggal 22 bulan 10 2025 dimajukan menjadi tanggal 21 Oktober 2025, jam tetap jam 18, tempat dan pelayan tetap. Untuk yang ketiga, dari KPPM dimohon dengan kasih Tuhan, pemuda yang terlibat dalam Pekan Pemuda nanti malam berkumpul di rumah Bu Iin jam 19 WIB. Penekanan yang keempat dari Adi Yuswo mengingatkan kembali bahwa nanti setelah ibadah minggu ini akan dilakukan ibadah Adi Yuswo. Penekanan yang kelima, renungan pagi dalam rangka bulan Ekumene GKJ Jemaat Kepanjen yang dilayani Pendeta Widi Kurnianto pada hari Senin 20 Oktober 2025 pukul 05 sampai dengan 06 WIB melalui link Zoom. Nanti malam akan dikirim melalui grup WA. Yang keenam, pemberkatan perkawinan Saudara Selomita Putri Tantri Putri dari Bapak Yonatan Mulyadi dan Ibu Tri Idayanti dari Gereja Sidang Jemaat Allah Jemaat Immanuel Malang dengan Philip Biku Krisdinar putra dari Bapak Hadi Sunarko dan Ibu Tri Kristianingsih dari GKJ Jemaat Kepanjen akan dilayani pemberkatan pada hari Rabu 22 Oktober 2025 pukul 8 WIB di GKJ Jemaat Kepanjen, mengundang seluruh warga Jemaat Hindu maupun Kepantan Nganjuk. Kalau ada calon manten dimohon untuk berdiri. Penekanan yang ketujuh, ibadah penghiburan. Keluarga besar almarhum Bapak Kandar mengundang seluruh warga Jemaat Hindu Kepanjen maupun Kepantan Nganjuk dalam rangka ibadah penghiburan 40 hari almarhum Bapak Kandar pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 19
TIB. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Yang kedelapan, sidang majelis jemaat Panjen menunggu keputusan. Rencananya tanggal 26 mungkin ada diundur apa gimana, nanti beritanya menyusul. Demikian penekanan berita jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Umat kami undang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan komitmen bersama di dalam menutup bulan ekumeni pada saat ini. Marilah kita ungkapkan komitmen kita untuk terus membudayakan persaudaraan sejati di tengah kehidupan bersama. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab, berusaha untuk selalu hidup rukun dan damai dengan semua orang. Yakin bahwa Tuhan Allah selalu menolong dan menguatkan kita di dalam setiap pergumulan hidup yang kita alami. Tuhanlah yang setia menyertai kita. Tuhan mengutus kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengajarkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.